DPRD Provinsi Gorontalo menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan untuk mengakomodir calon siswa yang tidak tercover di SMA Sederajat dan salah satunya adalah di SMA 3 Kota Gorontalo, Kamis 22 Juli 2021. Dan mereka itu adalah ada yang lanjut nanti, ada yang segi prestasi. Untuk kendaraan apa sendiri Pak? Batasannya sampai mana? Koordinator Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo, Sofian Puhi mengatakan bahwa sesuai kesepakatan dengan Dinas Pendidikan, para siswa tersebut akan diberikan kesempatan untuk masuk SMA Sederajat, termasuk kurang lebih 600 calon siswa yang telah mendaftar di SMA 3 Kota Gorontalo dan tidak lulus tes sehingga bisa terakomodir. Pada kodrat alamiah peserta didik, kita tidak boleh memaksakan bahwa peserta didik harus mampu, misalnya dia ahliannya hanya di. Dalam kesempatan tersebut, Sofian menambahkan bahwa pihaknya secepatnya akan menindaklanjuti bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena pemerintah tahun depan akan lebih fokus pada kualitas pendidikan dan bukan lagi masalah yang seperti ini. Kita ke SMA 3 Gorontalo karena mereka kunjungan tindak lanjut terhadap siswa-siswa yang tidak tercover di sekolah ini. Kemarin kami pertemuan dengan dinas bahwa akan diberikan solusi. Yang mendaftar di sini 1.000 lebih, yang kapasitas daftar di sini hanya 400-an. Jadi sekitar 2/3 yang tidak tercover di sini. Itu karena pertama karena zonasi. Zonasi sekolah ini 2 kecamatan dan itu hanya mengcover 55% dari kapasitas 400-an itu. Sisanya itu ada afirmasi, ada prestasi, dan ada perpindahan perpindahan orang tua itu di cover. Nah, kami kesepakatan dengan dinas untuk mencarikan solusi kepada yang 600-an orang ini, harus mereka tertampung di sekolah. Jangan mereka tidak tertampung gara-gara tidak terterima di sini. Karena siswa itu memilih, ada pilihan pilihan pertama, kedua, ketiga. Jadi ada sekolah pertama prioritasnya, kedua, ketiga. Nah, kami ambil data di sekolah. Ternyata di sekolah ada juga solusi, beberapa orang telah ditampung karena ada yang tidak mendaftar kembali. Ya. Ada yang tidak mendaftar kembali, itu diberikan prioritas kepada yang punya zonasi di sini yang tidak lulus. Tapi itu hanya tidak banyak juga, tidak sampai 50 orang. Itu diberikan kepada khusus zonasi di sini. Pak, untuk permasalahan ini kan setiap tahun pasti ada. Kami tadi saya sampaikan, ini bukan data kali ini, sejak dulu begini terus. Nah, kami akan tindak lanjut dengan dinas beberapa solusi yang akan kami tawarkan. Yang pertama bahwa kita harus memberikan kesempatan kepada sekolah ini yang punya kompetensi yang sama. Karena pertanyaan kami, kenapa orang di sini? Kenapa dia mau di sini? Ada apa di sini sebetulnya kan? Jadi pertanyaan kami pertama, ada apa di sini? Nah, ternyata itu kompetensinya, kelulusannya, brandingnya yang mereka cari. Sehingga petugas pemerintah harus membuat sekolah-sekolah yang lain mempunyai branding yang sama. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kita rubah zonasi. Atau kita perketat. Misalnya ada persyaratan tertentu ketika bisa masuk di sini mereka. Hanya persoalannya kalau itu keinginan siswa yang bersangkutan, itu yang susah, karena dia tertarik karena dipanggil temannya ke sini, jadi gengsian lah. Padahal sebetulnya sekolah lain juga punya kompetensi yang sama, bukan cuma di sini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sama juga dengan kendalanya di SMA 1, sama seperti ini. Jangka ke depan, jangka waktu, jangan jangka panjang, kita akan buka memperluas kompetensi sekolah, kemudian meningkat. Kalau kita mau tambah jumlah ruangan, sudah nggak bisa lagi. Itu udah mentok. Jadi tindak lanjut di lapangan ini akan kami bicarakan lagi dengan dinas untuk mencari solusi. Tahun depan kita tidak bicara seperti itu lagi, kita sudah bicara kualitas, jangan bicara over terus. Mungkin itu di sini. Oke, cukup Pak. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kendali TV memberitakan.